Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah kita kembali berjumpa dalam pembelajaran ilmu balaghah ya, dasar ya. Dengan kitab yang saya susun, yaitu Al-Khulasah fi Ilmil Balaghah, disertai dengan pembacaan ya dan sedikit penjelasan dari matan Al-Jawharul Maknun ya, yang ditulis oleh Al-Akhdari rahimahullah taala. Di pertemuan yang ketiga ini insyaallah masuk membahas pada ilmu ma'ani ya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ilmu balaghah itu ada 3 ilmu ya, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi ya. Ilmu ma'ani. Apa itu ma'ani ya secara bahasa ya? Al-ma'ani lugatan, ma'ani menurut bahasa jam'u ma'nan. Ya, adalah jama dari kata makna. Ma'ani itu kan jama dari makna ya. Nah, makna itu apa? Wal makna huwa syai'ul maksud. Makna adalah sesuatu yang dimaksud. Ya, jadi ada lafaz, ada makna. Kalau lafaz itu bunyinya yang diucapkan ya. Kalau makna itu ya maksud yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Ya, itu secara bahasa ya, insyaallah sudah kita pahami. Nah, lalu menurut istilah ya, wasilahan huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi. Ya, adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan-keadaan lafaz bahasa Arab. Ya, allati biha, yang dengannya ya, yang dengan keadaan itu yutabiku muqtadal hali, sesuai dengan tuntutan kondisi. Ya, jadi bagaimana keadaan lafaz-lafaz bahasa Arab ya yang kita ucapkan, yaitu sesuai dengan tuntutan kondisi. Ya, di mana dari pengertian ilmu balaghah itu sendiri ya, yang sudah kita bahas, itu an yakunal kalamu ya mutabiqan li muqtadal hali ma'afasahatihi kan. Ya, yaitu keadaan perkataan sesuai dengan tuntutan kondisi disertai dengan kepastiannya. Ya, atau dalam pengertian lain ya, ilmu balaghah itu apa? Al ilmu ya bil qawaid allati yu'rafu biha yu'rafu ada ujami'il murad bi kalamin di asalib khassa wa diha ma ma yu'inu ala qabulihi. Ya, itu kaidah-kaidah yang diketahui dengannya menyampaikan ya atau mengungkapkan seluruh maksud dengan perkataan ya yang memiliki uslub ya, gaya bahasa khusus ya. Nah, ini kan gaya bahasa khusus ya yang bisa menyampaikan maksud yang kita inginkan. Ya, ini adalah bagian dari ilmu ma'ani, dan ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang terpentingnya dalam ilmu balaghah itu. Ya, jadi eh, gaya bahasa seperti apa yang mesti kita susun
ya dalam kalimat bahasa Arab yang kita ingin sampaikan, ya agar sesuai dengan maksud yang kita inginkan. Ya, nah berarti dalam ilmu ma'ani itu akan dibahas ya tentang bagaimana saja ya semua uslub kalimat dalam bahasa Arab ya ditinjau dari segi maknanya. Kalau ilmu nahu kan meninjaunya dari sisi lafadz ya. Kalau ilmu nahu itu ya melihat dari susunan lafadznya, struktur lafadznya. Nah, tapi kalau ilmu balaghah itu melihat dari sisi maknanya. Jadi uslub-uslub atau gaya bahasa kalimat ini menunjukkan makna apa, kalimat ini menunjukkan makna apa, sehingga ketika kita ingin mengungkapkan makna tertentu, maka kita harus memilih uslub yang sesuai, yang tepat, ya dengan makna yang kita inginkan tersebut. Ya, nah itu ilmu ma'ani. Nah, lebih jelasnya apa saja yang dibahas ya dalam ilmu ma'ani itu. Di sini dijelaskan dulu perbedaan antara ilmu ma'ani, bayan dan badi. Ahwalu lafzil Arabi, keadaan-keadaan lafaz bahasa Arab ay asalibuhul khoso, yaitu uslub-uslubnya yang khusus. Ya, sebagaimana di dalam pengertian tadi, yaitu asalim bin khoso. Yaitu usul-usul yang khusus allati yahtassu biha yang khusus dengannya dengan usul-usul itu mutabaqatul kalami li muqtadal hal. Sesuainya perkataan dengan tuntutan kondisi. Ya. Ini untuk makna dari sesuai dengan tuntutan kondisi ini sudah dibahas ya dalam pembahasan sebelumnya. Ya, yaitu maksudnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Maksud sesuai dengan kondisi itu bagaimana? Ada yang masih ingat? Ya, jadi maksudnya adalah sesuai dengan konteksnya ya. Jadi sesuai dengan makom. Jadi hal itu kan adalah kondisi pembicara ya. Jadi konteks dalam pembicaraan itu. Jadi kita harus melihat misalnya konteksnya apakah harus disebut atau tidak disebut gitu ya. Konteksnya apakah harus didahulukan atau diakhirkan. Ya, apakah harus singkat atau harus diperpanjang pembicaraan itu. Yaitu adalah tuntutan kondisi. Kemudian lihat lawan bicara kita. Ya, bagaimana tingkat akalnya. Ya, karena berbicara kepada orang yang maaf ya bodoh gitu ya, itu berbeda dengan berbicara kepada orang yang cerdas. Nah, itu adalah sesuai dengan tuntutan kondisi. Ya. Nah, untuk bisa sesuai dengan konteksnya itu, ya makomnya itu, maka tidak bisa dicapai kecuali oleh ilmu ma'ani. Jadi sesuai ya dengan konteks pembicaraan yang kita inginkan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu ma'ani itu. Jadi makanya yang terpenting ilmu ma'ani itu. Bihilafi ma fi ilmil bayani wal badi. Berbeda dengan apa yang ada dalam ilmu bayan dan badi alladzi tahsulul mutabaqatu bihi wa bidunihi. Ya, yang kesesuaian itu bisa ya terjadi dengannya dengan ilmu bayan dan badi itu wa bidunihi dan juga dengan tanpanya. Jadi kalau ilmu bayan dan badi itu dia bisa ada bisa tidak dalam kalimat.
Tapi kalau ilmu ma'ani ya harus ada. Jadi setiap kalimat yang kita ucapkan pasti ya ada bagian dari ilmu ma'aninya. Jadi kalimat yang kita ucapkan tidak akan keluar dari ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu harus ada dalam setiap kalimat yang kita ucapkan. Ya tinggal nanti penggunaannya sesuai atau tidak. Gitu. Nah, lebih jelasnya, jadi semua perkataan dalam bahasa Arab ini ya akan dibagi macam-macamnya berdasarkan makna-makna yang ditunjukinya itu. Ya kan? Sehingga setiap kalimat yang kita ucapkan pasti tidak akan keluar dari mana-mana ini. Ya. Nah, maka yahsuru hadal ilmu ya atau yuhsaru ya hadal ilmu ini dibatasi fi sitati abwabin ya dalam 6 bab. Ya, jadi cuma ada 6 bab saja sebetulnya ya ilmu ma'ani itu. Yaitu li'annal kalam karena perkataan itu imma khobarun wa imma insya'un. Ya, bisa berupa khobar dan bisa berupa insya. Ya, gitu. Jadi ini pembahasan pertama, bab pertama tentang khobar dan insya. Jadi semua perkataan itu dibagi dua, ada dua saja jenisnya, ada khobar atau insya. Ya kan, khobar itu kan berita ya, pernyataan yang bisa mengandung benar atau salah ya nanti dibahas ya secara lebih rincinya. Sedangkan insya itu yang tidak mengandung benar dan salah. Jadi bukan berita insya itu nanti banyak macamnya. Ya ada perintah, misalnya larangan, pertanyaan. Itu nanti masuknya kategori insya. Nah, jadi semua perkataan itu nggak akan keluar ya. Apakah itu jenisnya khobar ataukah insya? Jadi setiap perkataan pasti mengandung ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu pasti ada. Berbeda dengan ilmu bayan dan badi. Bisa ada, bisa tidak. Ya. Nah lalu wakilahuma dan keduanya ya jadi baik khobar dan insya itu la budda min isnadin wa musnadin ilaihi. Ya, keduanya mesti terdiri dari isnad, musnad dan musnad ilaih. Nah, ini adalah susunannya ya. Jadi struktur kalimat. Ya, nah karena yang dilihat itu kan makna tadi ya, beda dengan ilmu nahu. Nah, nanti di ilmu nahu itu musnad, musnadillah itu dirinci, ya dirinci lagi. Kalau dalam imbalago dibaginya secara lebih simpel ya, musnad, musnad ilaih dan isnad. Ya, begitu. Jadi ini adalah struktur kalimat. Jadi kalimat itu apa namanya pasti terdiri dari sebetulnya eh, strukturnya itu hanya musnad musnad ilaih ya. Kalau isnad itu kan adalah hubungan antara musnad ilaih dan musnad. Ya, jadi eh, dia tidak nampak ya. Jadi yang nampaknya musnad musnad ilaih. Kalau isnad itu kan adalah hubungan antara musnad dan musnad ilaih. Ya, jadi struktur yang paling inti dalam kalimat itu kan dua, musnad dan musnad ilaih. Ya, kalau isnad itu hubungannya saja ya. Begitu. Nah, nanti dalam ilmu nahu itu kan dirinci apa saja yang termasuk musnad, apa saja yang termasuk musnad ilaih. Musnad ilaih itu kan apa secara bahasa kitanya itu subjek ya. Kalau musnad itu predikat. Ya, nah musnad ilaih itu nanti dalam ilmu nahu mencakup apa saja ya. Kalau dalam ilmu nahu kan sudah dibahas kalimat tidak akan keluar dari dua macam ya, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, ya kan? Nah, dilihat strukturnya. Kalau dalam jumlah ismiyah, misalnya minimal apa? Struktur utama ya, atau disebut umdah ya, yang memuat musnad dan musnad ilaih.
Ya, kalau jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada khobar. Ya, kalau dimasuki oleh nawasih berarti isim dan khobar. Ya, kalau misalnya dimasuki kana berarti isim kana dan khobar kana. Dimasuki ina berarti isim ina dan khobar ina. Ya, nah mana yang termasuk musnad, mana yang termasuk musnad ilaih? Kalau mubtada apa masuknya? Musnad ilaih ya, Musnad ilaih. subjek. Ilaih itu subjek. Kalau khobar itu musnadnya. Musnadnya. Iya. Ya, jadi kalau ya berarti isim, ya, kalau isim kana misalnya itu musnad ilaih. Khobar kana musnad. Musnad ilaih. Nah, itu di jumlah ismiyah. Kalau di jumlah fi'liyah kan minimal ada fi'il fa'il. Ya kan? Fi'il fa'il. Nah, fi'il itu musnad. Fa'il musnad ilaih. Jadi musnad ilaih itu subjek. Ya, musnad itu nanti lebih jauhnya akan dibahas ya. Ini untuk supaya tahu gambarannya dulu ya secara lengkap tentang ilmu ma'ani ini. Jadi yang pertama tadi membahas dari si apakah kalimat itu menunjukkan khobar atau insya. Nah, lalu dari segi struktur baik khobar maupun insya pasti terdiri dari ini. Dari musnad, musnad ilaih dan hubungan antara keduanya yaitu isnad. Jadi isnad itu hubungan antara musnad ilaih dengan musnad. Disebut isnad. Jadi isnad sendiri tidak ada wujudnya, dia hanya hubungannya saja. Ya, nah kemudian wal musnad dan musnad itu qad yakunu lahu muta'alliqatun. Musnad itu terkadang ada muta'alliqatnya. Idza kana fi'lan aw ma fi ma'nahu. Ya, apabila dia itu berupa fi'il atau yang semana dengan fi'il. Ya, nah ini sebetulnya dalam ilmu nahwu disebut fadlah. Ya, kalau yang musnad-musnad ilaih itu kan disebut umdah. Jadi umdah itu kan kalimat pokok ya. Jadi setiap kalimat harus ada ya, minimal musnad dan musnad ilaih. Itu namanya umdah. Ya. Nah, selebihnya itu fadlah. Jadi fadlah itu pelengkap. Dia bisa ada bisa tidak dalam kalimat itu kan fadlah itu. Nah, di sini fadlah itu disebut muta'alliqat. Muta'alliqatul fi'li. Ya, muta'alliqatul fi'li ya adalah fadlah itu dalam ilmu nahwu. Ya, misalnya apa? Maf'ul bi gitu ya. Jadi kaitan dengan fi'il karena fi'il atau yang memiliki makna fi'il ya walaupun dia misalnya kalimatnya mubtada khobar tapi khobar itu kan mengandung makna fi'il. Ya, bisa bisa mengandung makna fi'il kan. Kalau jumlah fi'liyah kan sudah jelas mengandung makna fi'il. Nah, itu kan bisa butuh muta'alliqat, kaitan. Ya, bisa berupa maf'ul bi, misalnya objeknya. Nah, objek itu kan dia bisa ada, bisa tidak dalam kalimat. Maf'ul fi ya, zarfu zaman, zarfu makan, ya maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz. Ya, nah itu dalam ilmu nahwu sudah dibahas. Makanya yang belajar ilmu balaghah ini harus belajar ilmu nahwu dulu. Ya, begitu. Atau misalnya jar majrur ya, itu muta'alliqat. Ya, disebutnya muta'alliqat. Nah, nanti dalam ilmu balaghah yang diingat yang dibahasnya itu sisi maknanya. Ya, dibahas itu sisi makna. Beda dengan ilmu nahwu yang membahas sisi lafaz. Ya. Kemudian wa kullu minat ta'alluqi wal isnadi. Nah, semua dari ta'alluq dan isnad itu qad yakunu bi qasrin wa qad la yakunu. Ya, terkadang ya disertai dengan qasr. Ya, dan terkadang tidak. Ya kan? Nah, tadi kan musnad musnad ilaih. Lalu musnad terkadang ya butuh kepada ta'alluq, muta'alliqat. Ya kan? Nah,
dari sisi hubungan, dari sisi menghubungkan baik antara musnad dan musnad ilaih, yaitu isnad ya. Ya, isnad disebutnya kan isnad itu kan berarti kan hubungan antara musnad dan musnad ilaih ataupun hubungan antara musnad dengan muta'alliqatnya. Ya, hubungan antara musnad dan muta'alliqatnya yang disebutnya ta'alluq. Ya, nah itu terkadang isnad atau ta'alluqnya itu disertai dengan qasr. Nah, ini adalah gaya bahasa khusus qasr itu. Ya, membatasi. Ya, qasr itu. Misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu kan membatasi ketuhanan itu hanya kepada Allah. Ya, gitu. Itu namanya qasr. Nanti dilihatlah hubungannya qasr itu. Ya, baik itu qasr yang membatasi antara musnad ilaih dengan musnadnya ataupun musnad dengan ta'alliqatnya. Yaitu terkadang disertai dengan qasr. Nah, jadi itu ya pembahasan yang ke berapa? Keempat. Ya, nanti disimpulkan kan di bawah ya ada berapa. Summal jumlah, kemudian jumlah itu idza kurinat bi ukhra. Apabila dibandingkan ya dengan jumlah yang lain. Nah, jadi kalau ini menghubungkan dua jumlah. Ya, tadi kan kalimat yaitu satu jumlah, satu kalimat. Nah, nanti kemudian kita buat jumlah lagi. Buat kalimat lagi. Jadi ada dua kalimat. Nah, ketika kita menghubungkan ya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, ya itu fasaniyatu, maka jumlah yang kedua itu imma ma'tufatun alal ula aula. Ya, bisa jadi diatopkan atau terkadang diatopkan, terkadang tidak. Ya, jadi antara dua jumlah, ya, itu jumlah keduanya itu diatopkan kepada yang sebelumnya atau tidak. Nah, biasanya yang hanya dibahas dalam kaitan dengan atop ini hanya atop wawu saja, dengan atop wawu saja. Karena dia memiliki makna ya tersendiri, ya ada rahasia-rahasia makna sendiri khusus atop dengan huruf wawu saja yang dibahas. Ya, nah ini disebutnya wawu ma dan keduanya adalah al-waslu wal-waslu. Kalau menggunakan atop disebut al-waslu ya hubungan dua jumlah itu. Kalau tidak menggunakan atop disebut dengan al-faslu. Ya, itulah al-waslu al-faslu, ya. Nah, kemudian summa lafdzul kalamil balighi. Kemudian lafaz kalam yang baligh ya, yang sesuai dengan ilmu balaghah, imma zaidun ala aslil muradi. Ya, terkadang itu lebih dari asal ya yang dimaksud. Ya, bifaidatin ya dengan faidah, jadi ada tambahan faidah dalam kalimatnya itu au naqisin atau kurang ya ghairi muhilin yang tidak apa yang tidak cacat ya atau yang tidak merusak yang ghairi muhilin. Jadi yang tidak merusak atau keluar dari maksud yang diinginkan. Jadi maksudnya eh, diringkas gitu ya, diringkas tapi tetap maksud yang kita ingin itu sampai. Ya au musawin atau pertengahan. Ya, nah ini disebutnya wal awalu yang pertama al itnab, wa tsani al ijaz, wa tsalits al musawat. Jadi kalimat yang kita sampaikan itu terkadang diperpanjang, jadi ada tambahan-tambahan ya yang lebih dari pokoknya ya, pokok yang kita maksudnya apa, tapi kita ada tambahan-tambahan, memberikan tambahan faidah. Dan berarti ini itnab, diperpanjang gitu ya, dipanjang lebarkan. Nah, ada yang diringkas, ijaz. Ijaz itu diringkas. Nah, ada juga yang pertengahan, musawat. Kalau musawat itu
Tidak diperpanjang, tidak diperpendek, tapi pertengahan saja. Sesuai ya dengan yang kita inginkan. Wahadihi hiya sitatu abwabin, dan inilah 6 bab. Itu satu ya khobar wal insya, yang kedua al isnad wal musnad wal musnad ilaih, yang ketiga muta'alliqatul fi'li, yang keempat al qasru, yang kelima al waslu wal faslu, yang keenam al ijazu wal itnabu wal musawat. Nah ini ya 6 pembahasan dalam ilmu ma'ani. Ya, insyaallah tergambar ya pembahasannya secara umumnya. Lalu nanti kita bahas secara rinci satu persatu. Ya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita selesaikan tentang khobar, ya tentang khobar dulu ya. Karena nanti insya cukup banyak pembahasannya. Kita masuk kepada khobar. Al-khobaru huwa al-kalamul ladzi yahtamilu sidqa wal kadhib. Ya, khobar itu adalah perkataan yang mengandung benar dan bohong. Ya, mengandung benar dan tidak benar ya, bohong. Jadi maksudnya adalah berita. Ya, khobar itu kan berita atau pernyataan. Ya, nah yang namanya berita itu kan dia bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung kebohongan. Jadi berita itu apakah berita yang benar ataukah berita yang bohong, kan begitu. Ya, tanpa dilihat dari bisarfin nazar an qailihi gitu ya. Terlepas dari yang berbicaranya. Tentu kalau misalnya khobar itu berasal dari Allah dan Rasulnya, ya kita sebagai orang beriman meyakini pasti benar gitu kan. Wal maksudu bisidqil khobari, yang dimaksud dengan benarnya khobar ya huwa mutabaqatuhu lil waqi, yaitu sesuai dengan kenyataan. Jadi yang namanya berita itu benar berarti sesuai dengan kenyataan, dengan faktanya. Wa bikadibihi, dan dengan kedustaannya ghairu mutabaqatihi lil waqi, ya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau berita itu sesuai dengan kenyataan berarti itu berita yang benar. Berita yang tidak sesuai dengan kenyataan berarti berita bohong, ya itu gampang insyaallah. Nah, al-maqsudu minal khobar, yang dimaksud dengan khobar itu hikayatu ma fil waqi'i. Ya, menceritakan apa yang ada dalam kenyataan. Jadi kalau khobar itu kan adalah hikayatu ma fil waqi'. Ya, menceritakan apa yang ada pada kenyataan. Jadi kenyataannya itu sudah ada, sudah terjadi, lalu kita sampaikan, kita beritakan, kita kabarkan. Nah, itu namanya khobar. Jadi khobar itu sesuatunya itu sudah terjadi dulu. Ya, berbeda nanti dengan insya. Kalau insya itu belum terjadi. Ya, gitu seperti merintah itu kan belum dilakukan. Merintah, minta untuk dilakukan. Melarang, meminta untuk dijauhi. Ya kan, itu kan belum gitu ya, belum dilakukan, belum ada dalam kenyataannya. Kalau insya itu, kalau khobar itu sudah ada, kenyataannya sudah ada, tapi kemudian kita ceritakan. Ya. Nah, sehingga kalau insya itu kan dia tidak bisa disebut benar atau bohong. Ketika dituruh diperintah, apakah kan kita tidak nanya apakah benar atau bohong. Ya, kalau insya itu. Nah, kalau khobar itu bisa dinilai benar atau bohongnya. Wahadil hikayatu, dan hikayah ini ya menceritakan ini qad takunu mutabiqatan lil waqi, terkadang sesuai dengan kenyataan, fahiya khabarun shadiq, yaitu kabar yang benar, wa qad takunu ghairu mutabaqatin lil waqi, terkadang tidak sesuai dengan kondisi. Fahuwa, ya ini salah terus bukan fi, fahuwa khabarun kadzibun, itu adalah kabar yang dusta.
Nah, itu pengertian khobar ya, insya Allah mudah dipahami. Nah, berikutnya aghradul khobar. Nah, ini yang nanti yang pentingnya. Jadi aghradul khobar, tujuan-tujuan khobar. Jadi ketika kita menyampaikan khobar, berita, itu tujuannya apa saja. Nah, mengetahui tujuan-tujuan ini sesuai dengan ilmu balaghah. Maksud dari ilmu balaghah itu kan agar sesuai dengan konteks pembicaraan. Sehingga nanti berita yang kita sampaikan itu sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuan yang kita inginkan. Ya, nah lil khobari, ya khobar itu memiliki gordiani asasian. Ya, dua tujuan utama. Jadi ada dua tujuan utama untuk khobar. Ya, yang pertama faidatul khobar, ya disebut dengan faidatul khobar. Ya, al aslu fil khobari, asal dalam khobar an yulko, ya adalah disampaikan li ifadatil muhotobi, ya untuk memberikan faidah, ya faidah ilmu, ya pengetahuan kepada muhotob lawan bicara, ya al hukma alladzi tadommanahu, ya hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, nah, berita itu kan ya adalah tujuan utamanya memberitahu, ya sebagaimana dari apa namanya sendiri kan berita, ya artinya kan tujuannya memberitahu lawan bicara ya sesuatu yang dia belum tahu. Ya, jadi lawan bicara kita belum tahu, lalu kita kasih tahu. Nah, itu tujuan utama khobar, itu memberitahu lawan bicara ya sesuatu yang belum dia ketahui agar dia tahu. Ya, nah, agar dia tahu hukum yang ada dalam khobar itu. Misalnya hadarul muallimu, guru telah hadir. Kan lawan bicara itu belum tahu apakah guru itu sudah hadir, sudah belum. Lalu dikasih tahu hadarul muallimu, guru telah hadir. Ya kan? Sehingga lawan bicara itu menjadi tahu. Liman lam ya'lam bihudurihi, kepada orang yang belum tahu dengan kehadirannya. Ya, karena kalau sudah tahu ngapain dikasih tahu lagi kan gitu. Jadi kita memberitahu kepada yang tidak tahu, kepada yang belum tahu. Nah, itu tujuan utama khobar itu kan begitu. Nah, ini disebutnya dengan ifadatul khobar istilahnya. Ya. Nah, ada juga yang kedua yang disebut dengan lazimul faidah. Ya, lazimul faidah. Ta'ayyul qalhoba an yul qalhobaru ya li ifadati annal mutakallima alimun bihi. Ya, yaitu disampaikannya khobar untuk memberikan faidah, memberikan manfaat bahwa orang yang berbicara itu tahu dengan khobar itu. Ya, nah kalau yang kedua ini lazimul faidah ini bukan memberitahu yang belum tahu. Tapi lawan bicara kita itu sebenarnya sudah tahu. Ya, lawan bicara kita sudah tahu. Tapi tujuan kita menyampaikan berita kepadanya itu ingin memberitahu bahwa orang yang berbicara itu tahu. Gitu. Jadi lawan bicaranya sudah tahu sebetulnya. Cuman dia menyampaikan lagi itu apa namanya ingin memberitahu bahwa dia juga tahu. Ya, orang yang berbicaranya itu tahu. Ya, atau bisa juga untuk apa namanya mengingatkan ya. Mengingatkan. Ya, jadi bisa juga untuk Ya. mengingatkan. Jadi orang yang lawan bicara itu sudah tahu, cuman apa bisa jadi dia kurang pede gitu ya, ingin menguatkan. Kaqaulina, seperti perkataan kita, anta mahirun bil kitabah, kamu itu mahir menulis. Jadi orang itu tahu sebetulnya ya, dia sudah tahu bahwa dia itu pandai menulis, tapi
ya kita mengatakan kepadanya anta mahirun bil kitabah. Kamu itu mahir dalam menulis. Nah, itu kan apa faedahnya menyampaikan berita itu? Tadi bahwa menunjukkan bahwa yang berbicara itu tahu bahwa dia itu mahir. Ya, itu juga untuk menguatkan ya agar orang tersebut menjadi pede misalnya dengan kemampuannya itu. Hmm. Hadal muhabaru dan berita ini bima ini memberitahukan dengan sesuatu yang diketahui oleh muhatab. Ya, bima ya alamul muhatabu. Jadi melawan bicaranya sudah tahu. Ka'annal mutakallima yaqulu seakan-akan orang yang berbicara itu mengatakan ana alimun annaka mahirun bil kitabah. Saya tahu kamu itu mahir menulis itu. Ya. Jadi ketika mengatakan anta mahirun bil kitabah seakan-akan ya berkata ana alimun. Saya tahu annaka mahirun bil kitabah. Gitu. Ya, contohnya misalnya najah tafil imtihan. Ya, lawan bicara kita itu sudah tahu dia lulus ujian, tapi kita nyampein lagi gitu ke dia. Kamu lulus ujian. Itu untuk apa? Untuk memberitahu bahwa dia tahu anak alimun itu kan annaka najihun fil imtihan. Ya. Nah, itu yang kedua lazimul faidah. Nah, ini adalah tujuan yang pokoknya. Nah, di luar tujuan yang pokok ada tujuan-tujuan lain. Ya, di luar tujuan pokok dua tujuan pokok tadi ada tujuan lain. Ya, jadi waqariyul kalau baru terkadang berita itu disampaikan li agrodin ukhra untuk tujuan-tujuan lain. Yang pertama tanzilul alimi manzilatal jahili. Ya. Jadi memposisikan orang yang tahu ya dalam posisi orang yang tidak tahu. Jadi, memposisikan orang yang tahu ya dalam posisi tidak tahu. Ya, yaitu kalau orang itu tidak mengamalkan pengetahuannya itu gitu. Jadi kalau orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu diposisikan dia seakan-akan tidak punya ilmu gitu. Jadi yang disebut tanzilul alimi manzilatal jahili. Ya li adami jaril muhotobi yaitu ya untuk ya tidak menjalankannya ya lawan bicara itu ala mujibil ilmi bil amali bihi terhadap konsekuensi ilmu dengan mengamalkannya. Jadi kalau lawan bicara kita itu dia sebenarnya sudah tahu punya ilmunya, tetapi dia tidak menjalankan konsekuensi dari ilmunya itu, yaitu dengan mengamalkannya. Kaqaulina, seperti perkataan kita liman ahmalas sholata, bagi orang yang melalaikan sholat ya. Ya as-sholatu wajibah. Maksudnya yang tidak melaksanakan sholat. Ya, jadi dia tahu sholat itu wajib. Dia sudah tahu. Tapi dia tidak melaksanakan. Maka kita katakan kepada dia as-sholatu wajibah. Sholat itu wajib. Dia tahu sholat itu wajib. Tapi kenapa disampaikan? Tujuannya ya itu. Menempatkan orang yang tahu itu dalam posisi tidak tahu. Karena tidak mengamalkan. Karena kan tujuan ilmu itu diamalkan. Jadi untuk apa ilmu punya tapi tidak diamalkan. Sehingga kita sampaikan lagi kepada orang itu. Ya wa kaqaulina liman ya'uqu abahu. Dan seperti perkataan kita kepada orang yang durhaka kepada ayahnya. Misalnya Zaidun abuka. Zaid itu ayahmu adalah ayahmu. Kan dia tahu bahwa itu ayahnya. Tapi kenapa diingatkan, disampaikan lagi kepada dia? Ya agar dia melaksanakan konsekuensi kalau itu ayahnya lalu harus apa gitu. Dia harus berbakti, tidak mendurakainya.
Ya, nah ini ya jadi tanzilul alim manzilatal jahil. Kemudian yang kedua al-fahru ya, bangga. Al-fahru itu bangga. Ya, jadi kita menyampaikan berita bukan untuk memberitahu bukan memberitahu lawan bicara sesuatu yang dia tidak tahu, ya, bukan juga tadi lazimul faidah ya. Tapi ini adalah semata-mata untuk kebanggaan saja. Contoh misalnya Rasulullah SAW mengatakan ala nabiyyu ya la kadiba ana benu Abdul Muttalibi. Saya adalah nabi yang tidak tanpa didustakan ya, tanpa keraguan lagi. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Ya, lawan bicara itu sudah tahu, tapi menyebutkan ini semata-mata untuk kebanggaan. Jadi bukan untuk memberitahu orang, hanya untuk membangga. Misalnya saya seorang muslim, bangga gitu ya. Saya adalah pelajar. Saya sesuatu yang dibanggakan. Ya. Jadi tujuannya untuk kebanggaan gitu ya. Bukan untuk memberitahu lawan bicara. Kemudian yang ketiga al-istirham wal istitob. Ya, meminta belas kasihan. Ya, nah di sini dicontohkannya dalam ayat Quran ya, fi qauli Musa alaihissalam ya, tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, ya sungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan kepadaku ya dari kebaikan ya sangat membutuhkannya. Jadi ini butuh kepada belas kasihan, butuh kepada kasih sayang. Begitu. Jadi tidak semata-mata kita menyampaikan berita. Ya, ini kan seperti ini ya, kita meminta kasih sayang itu ya kepada Allah ya. Ya contoh lain ya misalnya kalau orang minta belas kasihan kepada manusia, ya misalnya kayak pengemis ya dia kan menyampaikan berita itu hoba, dia mengatakan saya belum makan 3 hari gitu kan. Itu kan berita. Nah berita itu tujuannya untuk apa? Dia kan tidak semata-mata ngasih tahu kan. Tidak semata-mata ngasih tahu supaya kita tahu. Ya, ya kita mengatakan iya iya aja kan begitu. Tapi kan ada tujuan lain yaitu dia memohon belas kasihan. Ya, jadi terkadang untuk meminta sesuatu ya, misalnya meminta belas kasihan kan tidak harus secara langsung dengan langsung meminta begitu. Tapi bisa dengan cara menyampaikan khobar, dengan bentuk khobar gitu kan. Jadi tidak langsung mintanya, jadi hanya menyampaikan saja. Nah ini juga sebetulnya bisa jadi cara ya, karena kan orang beriman itu dilarang ya untuk meminta-minta, ya meminta-minta kepada manusia, jadi merendahkan diri itu tidak boleh, ya. Dan juga jangan juga seperti pengemis tadi yang memelas gitu ya. Tapi kan kita diajarkannya kalau misalnya ingin ya bantuan dari orang lain itu ya caranya dengan kita menceritakan, ya hanya menceritakan saja. Tidak terlalu berharap kepada orang. Tapi kalau orang yang peka itu dia akan paham gitu. Dia menceritakan ini maksudnya kan dia butuh bantuan. Kita Proposal ya ceritakan, Pak. iya ceritakan saja apa namanya musibah misalnya yang menimpa kita. Enggak usah dengan bahasa minta, saya enggak usah. Nah, itu kan di Quran kan disebut ya apa namanya? Ta'rifuhum bisimahum ya. Itu kamu melihat mereka dengan sima ya, dengan aura ya. Mereka
apa lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ya la yas'alunan nasa ya la ilhafa. yas'aluna nasa Ilhafa. ilhafa. Terus Ta'rifum bisimahum. iya, ta'rifum bisa kamu mengetahui mereka. Jadi mereka tidak minta-minta kepada orang, ya kan? Tapi kamu bisa ya, ya apa? Ya sabu, aduh, sabuhul jahilul agnia kan? Jadi orang bodoh menganggap itu orang kaya karena tidak meminta-minta gitu. Tapi kalau orang yang pakai itu tahu, kalau orang yang pakai itu tahu bahwa dia itu membutuhkan sesuatu, ya maka caranya dengan khobar ini, dengan cara khobar memberitahukan musibah yang menimpa dia itu apa, bagaimana. Nah, orang yang pakai kan pasti membantunya. Ya, karena orang yang beriman menjaga harga diri itu dia anti untuk meminta-minta kepada orang. Khair kebaikan sudah. Khair kebaikannya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, izharu dha'fi, menampakkan kelemahan. Al-misal fi qauli Zakaria alaihissalam, ya dalam perkataan Zakaria, ya dia mengatakan Robbi ini wahanal azmu minni, ya Tuhanku sesungguhnya ya tulangku telah lemah. Ya wasta'ala ra'su syaiba, ya dan rambutku telah menyala dengan uban. Nah, itu kan menyampaikan ini bukan untuk tujuan memberitahu atau apa, tapi menampakkan kelemahan bahwa dia itu lemah. Ya kan? Ini kan ketika Nabi Zakaria itu memohon keturunan ya. Jadi aku ini sudah lemah, sudah tua ya, sudah beruban gitu. Tapi belum diberikan anak keturunan. Nah, ini untuk menampakkan kelemahan. Sebenarnya hampir mirip ya dengan istirahat, tapi kalau ini sebatas menampakkan kelemahan saja. Aduh saya sakit kan gitu ya. Nah, itu kan untuk menampakkan kelemahan. Izharu tahasur, menampakkan apa? Merasa kecewa. Tahasur itu. Ya menampakkan kekecewaan. Misal fi qauli imraati Imran, ya dalam perkataan istrinya Imran. Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Oh, ini sebetulnya Rabbi inni wada'tuha unsa saja ya. Kalau wallahu a'lamu bima wada'at bukan perkataan apa? Imraati Imran ya, Hannah ya namanya itu kan Hannah. Ya Tuhanku, sungguhnya aku mengandung anak perempuan atau melahirkan anak perempuan. Karena dulu belum ada SG ya, jadi belum tahu kalau masih dalam kandungan. Jadi saya sudah melahirkan seorang anak perempuan. Ini kan bukan semata-mata memberitahu, tapi di situ ada kekecewaan. Kenapa? Karena harapannya itu kan lahirnya seorang anak laki-laki. Yang akan menggantikan ayahnya Imron jadi apa? Pemuka di Masjidil Aqsa. Ya kan, berharapnya itu laki-laki yang akan menjadi penggantinya, tapi ternyata yang lahir perempuan. Saya mengatakan, Robi ini waduh Tuhan saya, ya Tuhanku, ya aku melahirkan seorang anak perempuan. Itu maksudnya menunjukkan kekecewaan. Kecewa tidak sesuai dengan harapan. Tidak semata-mata menyampaikan berita, tapi untuk menampakkan kekecewaan. Ya, misalnya lu saya tidak lulus gitu ya. Nah, itu kan berita itu ada di situ ada kekecewaan. Yang keenam al-hasu ala sa'i wal ijtihad, ya mendorong untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Misal contoh qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Umar bin Khattab berkata inna sama'a la tumtiru dzahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Ya, jadi langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Jadi maksudnya
uang tidak turun dari langit, gitu ya. Artinya apa? Supaya kita bekerja. Jadi kita menyampaikan ini bukan hanya sebatas ngasih tahu seperti itu. Orang juga sudah tahu kan. Tapi tujuannya agar mendorong orang itu mau berusaha bersungguh-sungguh, ya, begitu di dalam bekerja. Karena dia tidak turun dari langit. Nah, ini kan bentuknya kan berita, bukan perintah, ya, bukan tidak secara langsung. Tidak secara langsung berusahalah kalian, tidak. Itu kan kalau itu kan jelas perintah. Ya, kalau ini menyampaikan dalam bentuk khobar. Ya, walaupun ini juga masuknya bentuknya khobar tapi bermakna insya, ya, bisa seperti itu. Jadi bermakna insya. Ya, sebetulnya apa namanya seperti tadi memohon, ya, belas kasihan itu ada makna insya, ya, karena di situ ada memohon, ya, mendorong dan sebagainya. Lalu taubih, ya, mencerca, ya, taubih itu al-misal fi qaulika lil asir, kepada kamu perkataanmu kepada orang yang malas, ya, kepada orang yang malas, misalnya eh, belum bangun gitu, ya, sudah terbit matahari, mengatakan asyamsu ya, matahari sudah terbit. Atau bukan dia mesti tidur, tapi dia sudah bangun tapi malas itu, tidak berbuat apa-apa, tidak beraktivitas. Ya, dia kan sudah tahu bahwa matahari itu terbit, tapi dia malas. Maka kita katakan asyamsu ya, matahari sudah terbit. Gitu, ya, artinya menyuruh untuk beraktivitas. Ya. Ya, itu tujuan khobar, ya. Nah, berikutnya ini ada sedikit latihan. Tadrib ayin gordon lil khabari fi mayali, tentukan tujuan khobar berikut ini. Pertama, ya, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum, udah ada wawunya, ya, kurang. Sesungguhnya mereka, ya, Ashabul Kahfi itu, ya, pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, ya, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Apa ini tujuan khobarnya? Memberitahu kan, Ustaz, kabarnya. Yang utama, yang pertama tadi, ya, fa'ilatul khobar. Karena kita kan belum tahu siapa Ashabul Kahfi itu. Maka di sini Allah memberitahu sesuatu yang belum tahu. Di fa'ilatul khobar, ya, yang utama tadi. Yang kedua, falaisa sawaun alimun wajahulun, atau falaisa sawaan, ya, alimun wajahulun. Tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang bodoh. Tadi apa tujuannya apa? Kedua, ya, ketiga itu. Yang terakhir, Ustaz. Yang terakhir. Untuk apa tujuannya? Untuk mencela gitu. Enggak. Bukan itu, masa mencela, bukan mencela itu. Membedakan, Ustaz. Membedakan apa? Enggak ada membedakan. Tidak sama antara orang yang berilmu dan orang bodoh. Tujuannya apa? Lazim faidah. Ya, itu memberitahu kan bahwa enggak, kan orang itu kan dia tidak menyebut orang itu berilmu atau bodoh. Ya. Tapi dia hanya ngasih tahu tidak sama orang berilmu dan orang bodoh. Tujuannya itu kita memberitahukan bahwa makna perbedaan tidak ada kesamaan. Dia udah tahu lah. Dia udah tahu perbedaan orang berilmu dan bodoh, masa nggak tahu? Lawan bicara kan udah tahu, tapi disebutkan ini apa tujuannya? Meyakinkan. Enggak. Tujuannya apa? Keempat adalah apa tadi? Nah, ini yang ke-6, jadi mendorong untuk bersungguh-sungguh, berusaha dan bersungguh. Ala sa'i wal istihad, kan?
Jadi tidak sama orang yang berilmu dan orang bodoh. Artinya kita supaya bersungguh-sungguh jadi orang yang berilmu. Oh iya iya. Ya, begitu. Kemudian qalat Khadijah, ya Khadijah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka latasilu rahim. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang menyambungkan silaturahim. Ini kan waktu mendapat wahyu pertama ya, menggigil ketakutan, minta diselimuti, lalu Khadijah menenangkan ya, dengan mengatakan sesungguhnya kamu ya adalah orang yang menyambung tali silaturahim dan seterusnya, kan ada beberapa hal disebutkan. Nah, apa tujuannya khobar ini? Nabi sudah tahu belum bahwa dia menyambung silaturahim? Sudah Sudah Ustaz. tahu. Sudah tahu, berarti bukan Sudah tahu. faidatul khobar. Berarti apa tujuannya? Sama apa? Meyakinkan. Kelemahan Pak Ustaz dan ini. Kalau kelemahan dirinya, ini kan menyebutkan tentang lawan bicara. Sudah tahu supaya apa tadi yang keberapa? Apa tujuannya? Mendapatkan kesedihan Ustaz, bukan? Justru ini menenangkan. Ya, memberi. Enggak, bukan. Kalau bangga itu maksudnya untuk kebanggaan dirinya. Yaitu yang kedua, lazimul faidah ya. Itu lazimul faidah. Jadi apa namanya, memberitahu bahwa dia tahu dan juga ada fungsi untuk menguatkan gitu. Seperti kan tadi orang dia tahu dia bisa menulis, tapi kurang pede ya dengan dia menulis itu. Maka dia katakan anta mahir, kamu ini mahir gitu kan, kamu ini pandai. Nah, ketika Rasulullah itu merasa sedih ya, merasa takut, maka ketika Khadijah mengatakan kamu ini, artinya kamu ini orang baik, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah, tidak mungkin dicelakakan oleh Allah gitu. Kamu menyambung tali silaturahim, membantu orang yang lemah, memberi makan pada orang miskin, itu kan ada beberapa hal ya disebutkan. Menyemangati saja apa ya? Iya. Menguatkan. Nah, ini masuk ke kategori lazimul faidah. Lalu yang keempat, nahnu muslimun, kami adalah orang-orang muslim. Apa? Nah, kebanggaan nih, Ustaz. Ya, kebanggaan, fahar ya. Lalu rosibatu fil imtihani, saya gagal dalam ujian, tidak lulus ujian. Apa tujuannya? Menampakkan kelemahan. Bukan kelemahan. Menampakkan kelemahan. Harus dhaif. Bukan kelemahan, dia udah berusaha ya. Tapi kemudian nggak lulus. Oh, alat mendorong biar semangat, biar orang yang nggak lulus berarti lemah. Lazim faidah juga Pak Ustaz. Bukan. Mendorong. Tadi udah saya sebutkan nih. Saya tidak lulus ujian. Apakah orang yang mengatakan tidak lulus ujian minta belas kasihan supaya diluluskan gitu atau gimana? Kan enggak. Yang mana coba? Scroll ke atas nggak apa sih? Baru belajar. Atau seperti faedah khobar aja Pak Ustaz, ngasih tahu aja. Enggak. Taupih apa ini? Tidak untuk apa gitu, orang tahu dia kan mengeluh saat. Taupih atau pih. Masa mencerca orang lain, justru kan dia memberitahukan tentang dirinya. Iya, mengeluh saja. Lagi. Kecewa itu yang kelima, idharut tahsyur tadi. Ya. Menampakkan kekecewaan, kecewanya. Iya. Saya tidak lulus, ini artinya kecewa, dia menyampaikan ada kekecewaan. Kekecewaan betul. Iya. Mengeluh lah, pokoknya mengeluh lah, kecewa lah, mengeluh. Iya, gitu ya. Nah, harus membaca rasa dan nada maksudnya. Iya. Dalam ini dalam. Ini kayak kata kiasan kadang-kadang halus kan. Iya. Dalam. Nah, kita lanjut ya dikit.
Karena nggak banyak sebenarnya pembahasan khobar ini, nggak banyak. Menarik juga ya. Nah, lalu macam-macamnya khobar ini. Anwaul khobar. Kalau tadi tujuannya, sekarang macam dari khobar itu haitsu kana qasdul muhbiri, di mana maksud orang yang menyampaikan berita ya bi khobarihi dengan beritanya itu ifadatul muhatab. Nah, ini kan yang paling utama ya. Jadi paling utama kan tadi faidatul khobar ya. Memberikan faidah kepada muhatab ya yang belum dia ketahui. Yan bagi an yaktasiro minal kalam, maka hendaklah membatasi perkataan ala qadril hajah ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dibahas di yang lebih penting, yang paling inti ya dari tujuan khobar itu yang pertama kan faidatul khobar kan gitu. Yang paling intinya. Ya, nah maka kita harus melihat lawan bicara kita kondisinya bagaimana, karena akan disesuaikan dengan macam khobarnya. Fayan qasimul khobaru ila salah satu anwa'in, maka khobar terbagi kepada 3 macam bi'tibari salasi halatil muhotobi. Ya, dengan meninjau, dengan melihat, memperhatikan 3 kondisi lawan bicara. Di lawan bicara itu ada 3 kondisinya, sehingga ada 3 macam khobar. Yaitu yang pertama ibtidai. Ya, disebutnya khobar ibtidai. Nah, nanti macam pembagian khobar ini ditinjau dari apakah khobar itu diberi taukid atau tidak. Sebetulnya itu saja. Ya, diberi penguat atau tidak khobar yang kita sampaikan. Nah, itu kan memperhatikan lawan bicara. Yang pertama ibtidai. Ibtidai itu mayahlu min adawati taukid. Yang kosong dari adat-adat taukid. Jadi tidak kita beri taukid. Ya, nanti kan ada tuh taukid kan yang sudah kita pelajari juga dalam ilmu nahu. Ya, ada inna, ya. Ada anna, ada banyak. Nanti disebutkan di bawah. Jadi khobar yang kita sampaikan itu tidak ada taukidnya. Yaitu kepada siapa? Kepada siapa kita sampaikan? Yulqa li hali zihni minal hukmi. Itu disampaikan kepada orang yang kosong gitu. Hal itu kosong, zihni itu otak ya. Jadi otaknya kosong, maksudnya tidak ada potensi meragukan atau mengingkari. Jadi artinya orang lawan bicara itu dia siap menerima gitu ya, siap menerima, ada potensi untuk menerima berita, untuk percaya terhadap berita yang kita sampaikan. Ya, seperti misalnya sabda Rasul, al-birru husnul huluk. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Di sini kan tidak ada huruf taukidnya. Tidak diberi taukid ya. Itu karena orang yang lawan bicaranya itu ya dia akan dengan mudah menerima ya, karena yang namanya akhlak baik itu kan pasti diterima oleh semua orang. Orang non muslim juga menganggap ya akhlak baik itu ya adalah sesuatu kebaikan. Jadi potensi untuk menerimanya itu besar ya, jadi sesuatu yang mudah untuk diterima. Lalu at-talabi. Ya, nah, talabi ini mayu akadu biadati taukid wahidah ya, diberikan satu taukid. Jadi kita beri satu taukid. Nah, kalau satu taukid itu kepada siapa disampaikan? Yulqa lil mutaraddidi. Disampaikan kepada orang yang ragu. Jadi kita juga harus memperhatikan nih lawan bicara ini, kira-kira kalau saya beritahukan informasi ini dia atau misalnya dia meragukan sesuatu lalu kita sampaikan, maka perlu kepada penguat. Misalnya sabda Nabi SAW, innal ma tahurun ya la yunajisuhu syai'un, kan itu ya panjangannya. Ini kan disampaikan kepada pada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang sumur budoah itu. Ya, jadi para sahabat itu meragukan sumur budoah itu kan di situ kemasukan ya, karena ada banjir gitu ya, terbawa arus,
ada bekas haid, ada bangkai anjing ke situ, ada kotoran-kotoran. Apakah air di sumur Bodoah itu suci? Nah itu kan ragu para sahabat. Nah karena para sahabat itu ragu, maka Nabi menyampaikan dengan satu taukid dengan tolabi, khobar tolabi, innal ma'atahuru, sesungguhnya. Itu kan ada taukid di situ. Sesungguhnya air itu suci. Karena memang lawan bicaranya ragu. Jadi kalau lawan bicaranya ragu, kita beri taukid. Satu taukid. Yang ketiga inkari. Nah, inkari ini ma yu'akkadu bi aktsari min adati taukid wahidah, yang diberi taukid dengan lebih dari satu taukid. Bisa 2, bisa 3. Jadi lebih dari satu taukid, yulqalil munkiri. Nah, ini disampaikan kepada orang yang mengingkari. Wa yu'akkadu hasba inkarihi, dan diberi taukid sesuai dengan keingkarannya. Nah ini rata-rata di ayat surat-surat Makkiyah itu, surat-surat Makkiyah itu kan diturunkan di tengah masyarakat yang musyrik ya, yang mengingkari. Sehingga banyak ya menggunakan khobar-khobar inkari. Ya, misalnya Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Nah, di sini ada 2 taukid. Mana taukidnya? Inna dan La. dengan la. Itu ada 2, inna dan la. Nah, ini ada 2 taukid disebutnya khobar inkari. Ya, khobar inkari itu disampaikan. Ini secara asal ya, karena nanti ada yang keluar dari asal. Secara asal begini ya, jadi lebih dari satu taukid kepada orang yang ingkar, maka dikuatkan. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya ini kan diturunkan di tengah-tengah orang-orang musyrik yang ingkar. Begitu. Min adawati taukid. Nah ini banyak ya. Di antara adawatu taukid itu ada inna, ada anna, ada lamul ibtida yaitu la. Ya, ada qad ya. Masuk ke fiil ya. Ada qasam ya, sumpah. Nah, ini sumpah itu taukid yang paling kuat. Sumpah itu. Bisa dengan wa kan, bisa dengan ta, bi, bisa dengan bi. Jadi wallahi, tallahi, billahi kan bisa itu ya. Qasam, sumpah. Nun taukid, 2 nun taukid, sakila dan opipah. Huruf zaidah, huruf-huruf tambahan juga bisa berfungsi taukid. Huruf tambahan itu. Ya, wa mallahu bidzalimin ya, lil ibad. Itu ada huruf B di situ, itu tambahan, huruf tambahan ya, dia berfungsi untuk taukid juga. Huruf tanbih juga misalnya dengan H itu kan ya, tanbih itu juga taukid. Domirul fasal. Domirul fasal itu biasa dia di tengah-tengah antara mubtada khobar. Ya, al waktu huwal hayah misalnya. Waktu itu dia adalah kehidupan. Ya. Huwa itu domir fasal. Domir fasal itu kan di tengah-tengah antara mubtada khobar. Nah, dia juga berfungsi untuk taukid. Takrir pengulangan dengan diulang ini berarti taukid lafzi ya, dengan diulang lafadznya itu juga. Wa amma syartiyah juga menunjukkan taukid. Kalau maful mutlak tuh bisa taukid nggak Ustaz? Diulang. Iya, ada yang makna taukid kan, maful mutlak ya, bisa. Iya, tapi yang untuk fungsi taukidnya kan, karena ada fungsi lain, ada fungsi bayan adat ya, dan ada bayan nau ya. Nah, tentukan macamnya. Inna ilaikum mursalun, sungguhnya kami diutus kepada kalian. Ini apa? Taukid apa? Apa khobar apa? Ada berapa huruf taukidnya? 1. Berarti apa namanya? Apa tadi? Inate apa tadi apa? Yang ragu ya. Diingat istilahnya. 1 ibtidai. Tidak ada taukid. 2 tolabi ya. 1 taukid inkari lebih dari
Satu taukid. Berarti kalau satu taukid apa? Tolabi. Tolabi. Ya. Nabi. Yang kedua, inna ilaikum lamursalun. Nah ini dua nih. Dua tahu. Dua berarti apa? Ingkari. Ingkari. Ridallah fi ridal walidain wa syutullah fi syutil walidain. Ada taukidnya enggak? Ibtidai. Tidak ada, berarti ibtidai. Innal ma'a tahurun la yunajisu syai'un, yaitu tadi ya. Tolabi. Tolabi ya. Innal abrar lafi naim. Inkari. Inkari, ya. Ada dua. Nah itu secara asal, tapi ada yang keluar dari asar. Ma yahruju ala hilafi muqtada zahir. Ya, jadi keluar dari zahirnya. Ya, berbeda dengan zahir. Artinya tidak sesuai dengan asal tadi. Ibtidai untuk khalid zihni, ya tolabi untuk mutaradid, ya. Lalu inkari untuk munkir. Nah, ini keluar dari asal tadi. Wa qad yahruju ala hilafi muqtada zahir, terkadang ya keluar dari terhadap menyalahi tuntutan secara zahir, fayulqal kalamu muakkadan, di perkataan disampaikan yang diberi taukid ila hali zihni, ya kepada orang yang hali zihni, ya yang apa namanya ya itu artinya yang kosong, yang masih berpotensi untuk menerima. Tapi kenapa diberi taukid? Ya, wa yunazzalu manzilatas sa'ilil mutaraddidi. Ya, yaitu diposisikan dalam posisi dia itu bertanya dan ragu-ragu. Idza taqaddama fil kalam, ya apabila telah terdahulu dalam perkataan ma yusyiru ila hukmil khabari, yang mengisyaratkan kepada hukum dari khabar tersebut. Ya. Itu misalnya firman Allah Ta'ala ya, ini kepada Nabi Nuh, fala tuhatibni fil ladzina zalamu. Jangan kamu tanyakan kepadaku tentang orang-orang yang zalim, innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Nah, itu kan pakai taukid. Innahum mughraqun. Iya, Taulabi berarti kan ada satu taukid. Ya, Nuh alaihissalam yukirru bi'adzabillahi 'alal kafirin. Nabi Nuh itu kan mengakui, ya meyakini dengan siksaan Allah. Beliau tidak ragu kan, tidak ragu dengan siksaan Allah kepada orang kafir. Tapi kenapa diberitahu di sini? Walakinna qaulahu, tetapi firman Allah, fala tuhatibni fil ladzina dzalamu. Ya, jangan tanyakan kepadaku tentang orang yang zalim, yus'iru, yaitu ya memberikan petunjuk ka'annahu yataradadu, seakan-akan dia itu ragu, hal soru mahkuman alaihim bil igroki amla, apakah mereka ya akan ditetapkan ya bagi mereka itu dengan ditenggelamkan atau tidak. Ya memang Nabi Nuh itu meyakini bahwa azab itu pasti ya diberikan, cuman azabnya itu apakah berupa akan ditenggelamkan mereka atau tidak gitu. Jadi walaupun dia itu hali zihni secara asal, tapi kalau ada kemungkinan gitu akan meragukan, ya seakan-akan gitu ya akan meragukan, maka diberi taukid di sini. Fayuh baru lahu bitaukid. Fayuh biru lahu bitaukid. Dengan taukid innahu mughraqun. Nah, itu ya. Jadi yang hali zihni diposisikan sebagai mutaradid. Kalau ada isyarat gitu, ada isyarat ya yang menunjukkan dia bisa jadi ada potensi untuk meragu. Nah, au yunazzalu manzilatal munkiri idza zaharu alaihi syai'un min amaratil inkar. Atau ditempatkan dalam posisi orang yang mengingkari apabila nampak tanda-tanda keingkaran. Ya misalnya summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan meninggal.
Ini kan ada dua ya, innakum dan la ya. Ya. Apa itu diingkari. Nah, fannasu la yunkiruna annahum sayamutun. Orang itu tidak mengingkari bahwa mereka akan mati kan, semua orang meyakini pasti akan mati. Walakin litamadihim fil ghaflah, tetapi karena mereka itu terus-menerus di dalam kelalaian wal irad dan berpaling anil amal lima ba'dahu, dari beramal untuk setelah kematian, fayunazzaluna manzilatal munkirin. Maka mereka diposisikan dalam posisi orang yang ingkar. Begitu ya. Jadi ada tanda ya keingkaran. Sebenarnya mereka tidak mengingkari, setiap orang yakin pasti akan mati. Gitu kan. Tapi kenapa ini disampaikan seperti kepada yang mengingkari? Ya karena ada tanda gitu ya bahwa dia tidak bersungguh-sungguh beramal. Wabil aksi dan sebaliknya qad yurazzalu munkiru manzilatal holi. Nah, terkadang orang yang mengingkari diposisikan seperti orang yang holi, dari holi zihni. Idza kana ladaihi dalail wa syawahid, apabila dia memiliki dalil-dalil dan bukti-bukti, lau ta'ammalaha lartada'a wa zala inkaruhu. Ya, kalau dia memperhatikan ya dalil-dalil tersebut, maka akan hilang keingkaran itu sebenarnya. Jadi sudah banyaklah, sudah jelas dalil-dalil, bukti-buktinya, tapi orang ini masih ingkar. Ya maka nggak usah dikuatkan lagi. Seperti misalnya Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Ini disampaikan kepada orang-orang musyrik ya. Itu mereka kan mengingkari, tapi di sini kan tidak ada huruf taukidnya kan? Tidak ada taukidnya di sini. Ilahukum ilahu wahid. Ya. Jadi diposisikan seperti hal itu. Kenapa? Karena kalau mereka mau memperhatikan bukti-bukti itu, sebenarnya mereka akan menerima. Begitu, akan hilang keingkarannya. Nah, ini orang yang mungkir diposisikan seperti holiz ini. Ya, misalnya kepada orang yang ya tidak beriman, ya bukan orang Islam, kita berkatakan al-Islamu haqqun. Islam itu benar. Kita nggak usah pakai taukid. Kenapa? Karena buktinya sudah banyak. Kalau mau memperhatikan bukti itu, pasti dia akan meyakininya. Waqad ya'ti al-khabar mu'akkadan limujarradil ihtimam. Nah, terkadang khabar juga diberi taukid semata-mata untuk agar diperhatikan. Ya. Jadi tidak sesuai dengan yang tujuannya tadi. Misalnya inna atau inna kal kausar. Sungguhnya kami memberimu al-kausar. Ini kan tidak ragu, tapi kemudian diberitahu tujuannya untuk menguatkan saja gitu. Jadi terkadang kalau haliz zuhni juga diberitahu bukan karena dia ragu atau mengingkari, bisa saja hanya untuk menguatkan beritanya itu sendiri saja, semata-mata itu saja, agar memberi perhatian yang lebih saja. Faqauli Nabi inna minasyiri la hikmah, sungguhnya dari syair itu ada hikmah, wa inna minal bayani la sihra. Sungguhnya dari penjelasan itu ada sihir. Ya. Maksudnya yang bisa membuat orang kagum ya. Tentukan yang berbeda dari zahirnya. Fala ubarri'u nafsi inna nafsa al-ammaratun bisu. Ya ini di-PR-kan saja ya, nanti supaya mengamati dulu ya. Diamati dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, nanti kalau lupa-lupa lagi di murojaah lagi ya, disimak lagi. Syukran ala itimikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.